Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan demikian, tetapi kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau yang tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga berkata, dan Allah berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Haleluya. Pilihan ada dalam tangan Allah. Pilihan ada dalam tangan Anda. Allah memberikan yang terbaik bagimu. Tapi kalau engkau respon dengan baik, engkau selamat. Engkau tidak respon dengan baik, engkau akan menanggung akibat dari segala putusan yang kau ambil. Tapi doa dan harapan saya, ambillah hal-hal yang baik sehingga engkau menikmati hari-hari yang baik, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Mungkin kita sudah lelah beraktivitas dari pagi sampai malam dan kita mau beristirahat. Sebelum kita beristirahat, mari kita dengarkan firman Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, biarkan kami tetap berdoa dalam hidup ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Pray without ceasing. Tetaplah berdoa. Kalau pray without ceasing itu adalah berdoa tanpa keputusan. Jadi berdoa terus menerus. Wow. Itu bagi kita mungkin sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana kita bisa berdoa kalau kita lagi tidur? Tapi kan sebelum kita tidur, kita udah berdoa. Nah, nanti paginya kita bangun kan berdoa lagi. Jadi kita bisa melakukannya di sepanjang aktivitas kehidupan kita, terkecuali ketika kita beristirahat. Ya. Dan tetapi saya mau katakan, di dalam seperti itu, saya berkata seringkali pada malam waktu saya tidur atau berdoa dengan anak-anak atau dengan keluarga, saya sering berkata, apabila engkau bersuara malam hari ini, telinga saya, hati saya, pikiran saya terbuka untuk kehadiranmu. Apapun yang engkau mungkin akan nyatakan, hatiku selalu terbuka. Setiap malam saya akan berkata demikian kepada Tuhan. Karena saya tidak ingin dengan berhenti dalam ketika Tuhan mau berbicara, lalu saya tidak bisa menangkap apa-apa. Nah, dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, kiranya tema yang saat ini saya katakan tadi pagi, tema kita adalah dia sanggup memulihkan keadaanmu, ya. Karena kita tahu situasi masalah yang kita hadapi, ya, keadaan sulit yang kita hadapi tidak memandang usia dia. Mau tua kah, mau muda kah, mau anak-anak kah, dia tidak pandang usia dalam orang-orang menghadapi masalah. Juga engkau bekerja atau tidak bekerja, ya dia nggak punya nggak lihat itu kau punya status yang berjabatan tinggi atau punya kedudukan yang rendah, dia tidak peduli. Kau kaya atau kau miskin, dia tidak peduli. Dia hantam semua. Selama engkau masih hidup, yang bernapas, bagaimanapun keadaanmu, situasimu, pasti satu kali engkau akan menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa seolah-olah engkau tidak bisa lagi menanggulanginya. Tapi saya mau katakan, dia sanggup memulihkan keadaanmu. Nah, ini perlu kita sikapi dengan bijak. Karena ada banyak orang menyikapi masalah yang dihadapinya dengan mempersalahkan dirinya, mempersalahkan keluarganya, keluarga besarnya, dan mempersalahkan banyak orang. Bahkan Tuhan pun dipermasalahkan. Tapi ada juga orang yang menghadapinya dengan sabar, dengan berdoa, dengan mengucap syukur seperti yang tadi pagi itu. Nah, yang saya akan menjadi tekankan adalah bagaimana kita mau melihat Allah mengubah keadaan kita. Dia sanggup memulihkan keadaanmu
Yang mungkin tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja. Yang mungkin dalam kacau balau akan menjadi tidak kacau balau. Yang mungkin sedang mengalami intimidasi teror dari si setan, kau dapat menghancurkan segala pekerjaan setan. Yang mungkin sedang menghadapi dilema, Tuhan mampu melepaskan engkau. Karena Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Nah, untuk itu yang harus kita miliki yang pertama adalah dalam hidup ini, kalau kita ingin Allah memulihkan masalah-masalah kita, hiduplah di dalam doa yang disertai. Jadi hidup berdoa itu bukan asal berdoa, ya. Kalau Alkitab katakan berdoa, kalau kita berdoa harus merendahkan hati, bertobat dari jalan-jalan kita dan berbalik kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Dalam Matius Yesaya 55 ayat yang ke-7 dikatakan, biarlah orang-orang fasik meninggalkan jalan-jalannya, orang-orang jahat meninggalkan rancangan-rancangannya, maka dan biarlah dia berbalik kepada Tuhan, maka Allah akan mengasihinya, dan kepada Allah maka Allah akan mengampuninya. Wow. Dan itu sebabnya yang harus kita miliki yang pertama dalam doa ini, kita harus memiliki yang disebut kasih. Karena ketika kita berdoa di dalam kasih yang tulus kepada Allah, makanya kalau kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 sana, love your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu atau dengan segenap pikiranmu. It is the first and the great commandment. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang lain katakan love your neighbors as yourself. Jadi kasihi orang sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi dalam kehidupan ini ada hal yang kita harus katakan dengan tegas bahwa kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan kita harus hidup di dalam kasih itu karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita ketika berdoa dalam kasih Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan kita berdoa, ada banyak juga yang menghadapi masalah di sana, di luar sana. Dengan kasih Tuhan kita bisa mendoakan mereka. Kalau mereka gagal mengasihi Tuhan, kita doakan supaya mereka berbalik mengasihi Tuhan. Sama seperti kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan, supaya doa-doa kita itu menjadi doa-doa yang betul-betul diterima oleh Tuhan. Dan kita juga harus berdoa kepada sesama kita. Karena ada banyak juga yang mungkin menghadapi persoalan yang sama. Ya, kita tahu bagaimana orang-orang yang tidak beriman akhirnya melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan, melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang seharusnya itu dapat dicegah. Kalau saja ada orang-orang terdekatnya yang mau berdoa bagi dia, atau orang-orang percaya yang mengetahui dia dalam keadaan masalah, bisa saja kita berdoa. Mungkin kita tidak bisa intervensi dirinya, tapi melalui Tuhan kita bisa intervensi. Melalui doa kita bisa mengintervensi kepada kita. Ingat bahwa kita ketika doa paralel itu, Tuhan mau menyatakan intervensinya kepada manusia. Kita berdoa supaya Allah mengintervensi, itu yang pertama. Ya, atau yang kedua itu komunikasi dengan Tuhan, supaya bagaimana orang itu bisa ditolong, atau intermediate menjadi perantara untuk mendoakan mereka. Jadi doa itu sangat vital bagi orang percaya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan berdoalah senantiasa, pray without ceasing. Nah, yang kedua yang harus kita miliki adalah harus ada pengharapan. Kalaupun kita memiliki kasih, memiliki kasih yang benar kepada Allah, kasih yang benar kepada manusia, tetapi kita berdoa, kita tidak memiliki pengharapan. Ya kalau mau Tuhan jawab, ya silakan. Bukan begitu. Karena jelas Allah mengharapkan kita supaya kita berharap kepada apa yang kita doakan. Sama seperti saya katakan di awal tahun,
Saya berdoa bagaimana supaya karunia-karunia Roh Kudus, 9 karunia Roh Kudus yang menetap itu, ya, di mana hikmat Allah, di mana kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, terus kemudian kesembuhan, mujizat, nubuat, karunia iman, dan juga itu berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menafsirkannya. Dan itu ada dalam setiap gereja Tuhan, di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan atau gereja Tuhan, umatnya diperlengkapi dengan demikian. Supaya apa? Terjadi seperti gerakan gereja mula-mula yang sangat dahsyat dan luar biasa itu. Ada orang yang punya karunia-karunia menetap, mereka seketika mereka berkata-kata seperti membuatkan sesuatu dengan iman mereka. Ada yang berkarunia melayani dengan segala keikhlasan hati mereka, mengajar orang bisa membuka pengertian mereka. Kalau bukan udah mengajar makin sulit. Kan pasti kita pernah diajar oleh ini sudah dokter pun, ya, kadangkala yang mudah menjadi sulit dibuat dia. Tapi kalau dokter yang benaran, yang sulit itu menjadi mudah. Nah itu. Tetapi mau saya katakan, itu sebenarnya karunia yang Tuhan berikan, itu menetap bagi seseorang. Jadi kalau itu ada dalam kehidupan gereja Tuhan, ditempatkan pada tempat yang tepat, wow, begitu bertumbuhnya. Dan kemudian ada karunia yang memberi, orang suka memberi aja, ya, nggak tahu dari mana nanti, tapi ada saja mau diberi, ya, itu karena karunia yang menetap. Jadi walaupun dilarang memberi, dia akan tetap memberi. Saya bertahun-tahun dilarang orang untuk membuka air, tapi saya lakukan terus. Saya bertahun-tahun orang menempati rumah saya tidak bayar sampai sekarang. Walaupun saya dikatakan bodoh, apa silakan, tetapi karena Tuhan saya melakukan itu. Itu sebabnya saya berani berkata kepada orang-orang kaya, kalau engkau memiliki sesuatu yang bisa orang lain pakai dengan segala gratis supaya mereka dipermudah, diringankan, ya pakai. Tapi kadang-kala kan gak semua orang. Udah banyak hartanya, masih mau harta lagi. Sudah banyak berlimpah-limpah, masih lagi. Ada saudaranya yang kekurangan, gak mau ingat saudaranya. Itu kejamnya dunia ini. Padahal Alkitab katakan, siapa tidak mengasihi saudaranya akan hancur. Nah, itu sebagai pembunuh, kata firman, siapa mau pembunuh yang masuk kerajaan surga. Jadi yang kita lakukan dalam kasih, lalu kemudian harus ada pengharapannya. Supaya apa? Kita betul-betul mengharapkan Allah itu menjawab doa kita, bukan hanya sekedar. Buat apa kita bangun pagi-pagi jam 4, jam 3? Buat apa kita bangun sampai kita lama-lama berdoa? Buat apa? Kalau kita tidak punya pengharapan, nggak usah berdoa. Kalau engkau tidak punya pengharapan, tapi kalau engkau masih punya pengharapan, itu adalah jembatan emas. Doa itu merupakan jembatan emas untuk doamu dijawab oleh Tuhan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi iman itu harus ada tindakan, harus ada perbuatan. Iman tambah perbuatan adalah mati. Ingat, saya mengatakan di dalam pengharapan harus disertai dengan betul-betul di dalam, saya lupa tadi mengatakannya, Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Itu, jadi berharap, harapanmu, apa yang kau minta tidak akan pernah hilang. Mungkin kau bisa lupa, tapi Tuhan tidak akan pernah lupa. Kenapa? Tuhan senantiasa ingat, ini loh belum saya jawab. Tetapi saya mau katakan kepada kita, teruslah punya kasih, teruslah punya pengharapan, teruslah punya iman. Iman menghancurkan segala pekerjaan iblis. Iman memampukan engkau membuka pintu kerajaan Allah. Iman memampukan engkau membuka pintu rahmat Tuhan terbuka. Engkau membuka pintu pendahara Tuhan terbuka dan dicurahkan kepadamu.
Melalui doa itu, engkau bertindak, melalui doa itu engkau menerima. Karena ada kasih, ada pengharapan, ada iman yang bekerja sekaligus. Dan itulah sebabnya saya katakan, orang percaya tidak bisa lepas dari ketiga hal ini. Ada kasihnya, ada harapannya, ada imannya. Gak boleh berdiri sendiri-sendiri. Dia harus punya ketiga hal ini yang senantiasa melekat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kalau kita sampai sudah memiliki ketiga hal ini, yakin dan percayalah, situasi dan kondisi yang kau alami akan mampu Tuhan ubah. Ya memang tidak selera kita yang terjadi, tapi seleranya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Ya, kadangkala dalam hidup ini kita ingin cepat-cepat, tetapi Tuhan katakan tunggu dulu. Ya, tapi aku akan memberikan, kalau kita baca dalam, saya suka mengatakan ini, kalau kita baca dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15 di sana dikatakan bahwa ketika dia berdoa aku menjawab. Itu sudah pasti kan? Nah, tetapi kadangkala dia begini, ketika dia dalam kesesakannya, kesusahannya, aku menyertai dia. Berarti ada sesuatu yang masih Tuhan inginkan engkau lakukan. Dan masih, apakah orang ini masih terus berharap atau tidak, ataukah masih terus beriman atau tidak, lakukan terus ya. Puji nama Tuhan. Sebab apa? Tuhan tidak akan pernah abai menggenapi janjinya. Dia sanggup memulihkan keadaanmu jika engkau memiliki ketiga hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami memiliki iman, kasih dan pengharapan dalam hidup ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa langsung kepada Anda, apapun sakit penyakitmu, dan saya mau katakan kepadamu oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Dan itulah sebabnya kalau engkau mau didoakan, angkat tanganmu dan satu taruh di tempat yang sakit, percayalah kepada firman Allah, percaya kepada Yesus. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, engkau yang berfirman bahwa lenyapkan segala sakit penyakit, lenyapkan segala pekerjaan si setan, lenyapkan segala kelemahan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka engkau lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dalam nama Yesus engkau lepaskan mereka, engkau sembuhkan mereka oleh kuasamu, oleh mujizatmu, oleh pertolonganmu, dalam nama Yesus. Terima kasih buat kesembuhan yang engkau berikan kepada mereka. Dan bagi mereka engkau yang sedang mengalami persoalan hidup, kepenatan, keletihan jiwa, saya tidak ingin ada orang-orang percaya berada di jalan-jalan sana, tertawa sendiri, tersenyum sendiri, tidak ada persoalan yang dihadapi, seolah-olah dia bebas begitu saja jalan sana tanpa arah dan tujuan. Tapi saya mau katakan sebagai orang percaya, engkau sanggup mengatasi. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan sangat sayang padamu, rancangannya rancangan yang betul-betul rancangan damai sejahtera. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu dan dengarkan firman Allah. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Matius 11 ayat 28. Mari kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan engkau ulurkan tanganmu, genapi firman-Mu dengan menjawab doa mereka. Kalau mereka engkau izinkan untuk masih tetap tinggal dalam keadaan mereka, kuatkan mereka dalam persoalan mereka sehingga mereka tidak keluar dari jalan-Mu, tetapi mereka tetap bisa sanggup mengatasi persoalan-persoalan mereka, karena engkau mengajar mereka untuk dewasa, untuk sanggup menghadapi segala masalah mereka, dan engkau mau menolong mereka. Dengan pasti engkau akan mengubah situasi mereka kalau mereka bertahan dengan apa yang mereka miliki, dengan kasih mereka, dengan pengharapan mereka, dengan iman mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus yang bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap. Oh, bukan berarti. Selamat beristirahat, bukan beraktivitas, ini udah malam. Mantap, mantap, mantap. Selamat malam, selamat istirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.